Warta Barkas.com, Agung Wibowo ajukan pra-peradilan, 2 mobil dan 2 sertifikat tanahnya disita Polda Jatim. Agung Wibowo, seorang yang berprofesi sebagai broker jual beli tanah menjalani sidang pra-peradilan. Pada kasus sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan Polda Jatim di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Hakim Tunggal Niputu Sri Indayani. Agenda sidang hari ini penyerahan jawaban dari termohon pra-peradilan yakni Polda Jatim, kata Hakim Tunggal Putu Sri Indayani saat dikonfirmasi di ruang sidang Sari 1 PM. Surabaya, Selasa, 2 Juli 2024. Sebelumnya, Agung Wibowo dipolisikan oleh Antoni Hartato Rusli dengan laporan polisi nomor LP 472-6-Pres-111-2020 UM SPKT Polda Jatim tertanggal 13 Juni 2020. Di kasus ini Agung Wibowo dikenakan pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 3,4 atau 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dilakukan penyitaan terhadap 1 unit Toyota Fortuner Type VRZ, 1 unit kendaraan Type Rubicon SHM nomor 653 atas nama Agung Wibowo. SHM nomor 412, Desa Punggul, Surat Ukur tanggal 4 April 2008 nomor 00052-16-06-2008 luas 155 M2, atas nama pemegang hak Ayu Anggraini. Dikonfirmasi setelah selesai sidang, kuasa hukum tersangka Agung Wibowo, Arifin Suebu menjelaskan bahwa pra-peradilan yang dilayangkan oleh kliennya ini bukan tentang penetapan sebagai tersangka, melainkan berkaitan dengan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 unit mobil dan 2 sertifikat hak milik (SHM). Di mana mobil dan SHM tersebut kata Arifin sudah diperoleh oleh kliennya jauh sebelum terlibat perkara dengan Antoni Hartato Rusli. Mobil-mobil itu sedang dalam proses leasing. Kemudian ada 2 sertifikat tanah yang ikut disita yang diperoleh jauh sebelum ada perkara. Ini error in objek. Sebab dalam pasal 39 KUHP itu alasan penyitaan antara lain adalah barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang terkait langsung dipergunakan untuk melakukan kejahatan, katanya di PN Surabaya. Arifin pun berharap agar Hakim Tunggal pada pra-peradilan ini terbuka hati nuraninya untuk menegakkan keadilan. Yang hak tetaplah hak dan yang batil ya batil. Mudah-mudahan hukum yang mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan yang mengatur hukum, lanjutnya. Senada dengan Arifin Suebu, pengacara Agung Wibowo lainnya yakni Sabtono menandaskan kalau pra-peradilan yang dilayangkan didasarkan karena penyidik diduga sudah melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, sehingga dinilai oleh prinsipal atau kliennya sebagai sebuah tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui, pra-peradilan ini didasarkan pada pasal 77 KUHP. Klien kami ini sudah meluangkan waktu yang panjang melakukan pinjam alat bukti sebagaimana yang terkait dengan pra-peradilan ini. Apapun hasilnya, kami hanya bisa bekerja semoga bisa dikabulkan oleh hakim, tandasnya. Sementara itu tersangka Agung Wibowo menjelaskan bahwa pra-peradilan dirinya terdaftar dalam perkara nomor 11 PID Pra 2024 PN/SB dengan petitum mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan penyitaan atas barang pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Memerintahkan kepada termohon pra-peradilan untuk mengembalikan barang yang disita. Tersangka Agung menceritakan pada tanggal 5 Januari 2021, dirinya ditangkap Polda Jatim di Solo atas perkara jual beli tanah. Padahal posisinya hanya sebagai mediator dan tidak Rp1 pun uang dari penjual maupun dari pihak pembeli yang masuk ke dirinya. Tapi semua itu adalah barang saya yang saya peroleh sebelum kejadian disita oleh polisi berdasarkan laporan polisi dari pihak penjual. Anehnya penyidik hanya bilang kalau tidak terbukti nanti oleh pengadilan akan dikembalikan. Faktanya sampai detik ini, 4 tahun tidak dikembalikan, kisahnya. Agung menuturkan, dirinya dilaporkan bukan karena ada kerugian dalam jual beli, melainkan karena sertifikat dia hilang akibat adanya peralihan hak. Dipikir saya yang mengalihkan hak itu, padahal saya ini hanya seorang makelar. Yang bisa mengalihkan hak itu cuma notaris dan Badan Pertanahan Negara, BPN.
Kalau P21 Peralihan hak itu ada perubahan nama dari nama pelapor menjadi atas namanya pembeli. menjadi SP3. Akadnya perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, dan kuasa jual. Ya, petunjuk jaksa istilahnya. Tapi sebetulnya si pembeli yang atas nama pembeli ini bukankah pembeli yang murni, Ya. tapi dana talangan, tuturnya. Ya. Agung mengungkapkan, persoalan ini timbul karena dana talangan. 8 ayat 2. Dengan uang RP, Ya, toh? Apabila 43,7 miliar mereka ingin mencaplok tanah dengan harga 225 miliar rupiah. Jadi sekali lagi si penjual ini yang melaporkan saya bukan karena kerugian uang jual beli tapi kerugian karena sertifikatnya hilang akibat peralihan hak. tidak dilengkapi, dikasih waktu Padahal 14 dia hari sendiri lagi. yang mengalihkan hak itu dan atas persetujuan istrinya dan dilakukan di notaris dan Pak, ungkapnya. Si penjual ini bukan pemilik asli, dia hanya atas nama saja. Pemilik aslinya adalah Yayasan LDI. Nggak bisa, apa ya, Aset LDI yang diatasnamakan pada jamahnya. berkas itu baik secara formil Dia maupun kepingin materi. dinilai tidak terbukti bersalah, makanya dia lapor supaya LDI itu mengetahui kalau dia tidak bersalah, imbuhnya. Batal demi hukum. Dipaparkan Agung, secara garis besar, perkara dirinya ini murni wilayah hukum bisnis, bukan wilayah hukum pidana, perdata maupun PT UN. Terbukti hingga 4 tahun ini, putusan pidana hingga tingkat peninjauan kembali dalam amar putusannya dinyatakan kalau sertifikatnya diserahkan kepada pihak penjual. Secara perdata sampai tingkat PK kedua sertifikat diserahkan kepada pembeli. Jadi posisinya status quo. Urusan saya itu hanya urusan jual beli yang belum berlanjut. Jalan keluarnya ayo dilanjutkan jual belinya. Di sini akan kelihatan siapa belangnya. Siap yang tidak beritikat baik akan kelihatan. Hingga detik ini pembeli saya masih berminat, paparnya. Diterangkan Agung, tanah yang terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Sidoarjo tersebut sudah di down payment, DP, oleh Sipoa Group sebesar 21 miliar rupiah tapi gagal bayar. Waktu itu Haji Mustofa ini saya ajak ketemu sama pembeli seorang investor dari Amerika. Si Haji Mustofa ini diajak ke bank untuk verifikasi dana. Di situ bank menyebut dananya ada dan sudah sesuai dengan LOI dan sesuai dengan Sumari. Pesan dari pihak pembeli jangan sampai bisa beli tanahnya tapi tidak bisa membangun bangunannya karena tanah tersebut belum sehat, terangnya. Sisi lain Agung juga mempersoalkan tentang laporan terhadap dirinya yang sudah 4 tahun tapi tidak bisa P21. Artinya kan pihak penyidik tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa di P21 ya tolong di SP3. Han sederhana. Menurut ketentuan pasal 138 ayat 2 KUHP apabila berkas perkara dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum dikembalikan ke penyidik selama 14 hari haruslah dilengkapi baik syarat formil maupun materialnya. Kalau tidak bisa dilengkapi diberikan waktu selama 14 hari lagi. Kalau ternyata masih belum juga bisa dilengkapi lagi maka penyidikan itu dinyatakan batal demi hukum. Sampai kapan nasib saya digantung seperti ini? Kalau cukup bukti silahkan di P21 tapi kalau tidak cukup bukti ya di SP3, pungkas Agung Wibowo.